Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kalangan prajurit militer di Indonesia, Jenderal Muhammad Yusuf barangkali panglima paling populer setelah Jenderal Sudirman. Laki-laki ini aslinya bernama Andi Momang alias Andi Muhammad Yusuf Amir. Dia enggak memakai gelar kebangsawanan Bugisnya. Andi dan membiarkan orang-orang mengenalnya sebagai M. Yusuf saja. Dia juga membiarkan dirinya dijadikan Panglima ABRI meski sudah 14 tahun berkarir di luar dari jabatan militer dan sudah tidak yakin jadi petinggi ABRI. Dia jadi Panglima dari 1978 hingga 1983. Panglima Muhammad Yusuf adalah panglima yang disayangi prajurit dan dikenal masyarakat. Popularitasnya melejit di mana-mana. Meski tak sempat menanamkan pengaruh besar di tubuh militer sebagai jadi panglima ABRI waktu itu. Menurut catatan sejarah, Salim Said dalam menyaksikan 30 tahun pemerintahan otoriter Soeharto. Soeharto dikabarkan mulai agak cemas dan Jenderal Muhammad Yusuf sadar keadaan itu. Kepopuleran Jenderal Muhammad Yusuf itu sampai ke kuping Soeharto. Disebut beberapa pihak itu tak lain berkat laporan Jenderal Intelijen Ketua G1 Hamkan merangkap asisten intelijen ABRI Letnan Jenderal Beni Mardani diisukan melaporkan popularitasnya Jenderal Muhammad Yusuf kepada Soeharto. Letnan Jenderal Beni juga melaporkan tindakan tanduk Jenderal Muhammad Yusuf kepada Soeharto yang menyebutnya bahwa Jenderal Muhammad Yusuf menggalang kekuatan internal untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Tulis Kiflan Zain dalam konflik dan integrasi TNI Angkatan Darat. Panglima Jenderal Muhammad Yusuf tahu dan bahkan tak cemas jika dirinya dimata-matai terus-menerus. Dia berusaha bersikap biasa saja pada Mardani. Bagaimanapun, memata-matai adalah tugas Mardani sebagai asisten intelijen ABRI. Tiap ada masalah sensitif, seperti ditulis Salim Said, Yusuf selalu bilang ke Beni, "Kau laporkan ini kepada Pak Harto." Jenderal Muhammad Yusuf bukan seorang yang selalu mengikuti kemauan Soeharto. Ketika Soeharto ingin ABRI mendukung Golkar, Yusuf menghendaki ABRI berdiri di atas semua golongan. Yusuf juga yakin sekali bahwa Soeharto sangat percaya pada Mardani. Seperti ditulis Salim Said, konon Yusuf pula lah yang menyerahkan agar Beni saja yang diangkat menjadi penggantinya. Itu memang lebih baik daripada Beni terus memata-matainya sebagai panglima. Jenderal Muhammad Yusuf pastinya tahu Beni memata-matainya atas kemauan orang yang lebih berkuasa daripada Beni. Beni sendiri meski punya pendukung di Angkatan Darat, tergolong orang yang dibenci sebagai tentara. Di antara adalah perwira-perwira muda yang sudah menjadi komandan batalion. Mereka tidak suka ketika ada isu Beni Mardani akan dijadikan Panglima ABRI menggantikan Jenderal Muhammad Yusuf. Mereka yang anti Beni ini hormat dan tahu betapa potensialnya Jenderal Muhammad Yusuf. Menurut Kiflan Zain, ada konflik antara Mardani dengan Jenderal Muhammad Yusuf. Puncak konflik antara Jenderal Muhammad Yusuf dengan Letnan Jenderal Beni Mardani terjadi ketika pada tanggal 30 Maret 1981. Jenderal Muhammad Yusuf melakukan Hel ABRI di Ambon. Dalam acara tersebut, Letnan Jenderal Beni Mardani tidak ikut ke Ambon. Betapapun dengan acara tersebut terjadi peristiwa pembajakan pesawat Garuda Boeing di Bangkok oleh kelompok Imron
yang disimpati pada pejuang Islam, Letnan Jenderal Benny Mordani langsung mengatasi pembajakan itu sendiri tanpa kendali dari Jenderal Muhammad Yusuf. Dalam acara di Ambon, menurut Atmaji, dalam Jenderal Muhammad Yusuf panglima para prajurit, Benny sebetulnya punya asis sendiri, yaitu menyampaikan analis dan evaluasi situasi keamanan nasional setelah dapat kabar pembajakan. Jenderal Muhammad Yusuf memerintahkan Benny untuk naik pesawat yang biasa dipakainya agar bisa terbang ke Makassar. Dari Makassar, Benny menjemput jet milik Pelita agar bisa ke Jakarta. Mereka yang tidak suka kepada Benny lalu menghubungi Jenderal Muhammad Yusuf ketika akan diberhentikan sebagai Panglima ABRI. Parahnya lagi, sudah sampai isu kelompok anti Benny bahwa Benny adalah pengganti Jenderal Muhammad Yusuf. Para perwira muda itu sulit menerima kenyataan bahwa seorang yang dia benci akan menjadi bos besar mereka. Akhirnya, lewat seorang perwira paling berpengaruh di antara mereka, sebuah surat kaleng tertanggal 26 Februari 1983 dilayangkan kepada Jenderal Muhammad Yusuf. Isi surat kaleng itu mencairkan isi pengiriman dalam sebuah bersemangat tinggi dan kebelet untuk melakukan gerakan yang dianggap sangat penting dan harus segera dilakukan. Bunyi surat kaleng itu. Bunyi surat kaleng itu adalah: Bapak yang tercinta, saat ini adalah detik-detik bersejarah. Bapak terpanggil untuk menyelamatkan negara. Bapak jangan goyah demi TNI, kita yang tercinta. Kalau berdiri teguh sekarang, pasti menang. Kami siap membela kepentingan bangsa di atas segala-galanya. 1945, 1948, 1965, dan sekarang. Kami mengharap langsung untuk laporan, tetapi Bapak dalam keadaan selalu diamati. Jangan percaya siapa saja, termasuk SPRI, Walpri, pembantu rumah tangga, supir. Semua ruangan Bapak di kantor dan rumah disadap, semua telepon disadap, semua gerakan Bapak diikuti. Kalau Bapak mau menerima kami, nanti kita bisa atur pertemuan kalau bisa segera. Pak Yogi juga diamati semua. Jangan bicara terbuka di ruangan manapun. Mohon jawaban segera, alias surat ini mohon segera dibakar. Kalau Bapak setuju, bilang saja oke, atur saja, kami akan hubungi lagi. Surat kaleng itu memang tanpa nama pengirim, tetapi Jenderal Muhammad Yusuf tahu siapa pengirimnya. Meski ada permohonan agar surat itu dibakar, Jenderal Muhammad Yusuf memilih untuk menyimpan. Salinan surat itu kemudian dimuat dalam biografi Jenderal Muhammad Yusuf karya Atmaji. Jenderal Muhammad Yusuf tetap menyimpan rahasia yang baik. Paling tidak nama asli si pengirim hanya diidentifikasi dengan nama Mayor Anup. Setelah membaca surat itu, Jenderal Muhammad Yusuf langsung memanggil perwira itu, Mayor Anup, memintanya untuk mengatur sebuah pertemuan di daerah Jakarta Timur, komplek satuan yang cukup besar dan sering ia kunjungi, tulis Atmaji. Jenderal Muhammad Yusuf merasa surat itu dikirim Mayor Anup setelah tahu dirinya akan diganti. Rumah Muhammad Yusuf pun disatroni Mayor Anup. Tak lupa segala sudut ruangan diperiksa si Mayor Anup dengan cermat, memastikan tak ada alat penyedap di sana. Mobil Jenderal Muhammad Yusuf disiapkan tanpa membawa pengawal dan sopir. Muhammad Yusuf langsung mengemudikan sendiri di mobilnya.
kau ikut aku dari belakang saja, perintah Jenderal Muhammad Yusuf kepada si Mayor Anu. Sampai ke tempat tujuan, Panglima menemui beberapa perwira menengah yang berkumpul. Mayor Anu, mereka kecewa dengan rencana pergantian Panglima. Di situ Jenderal Muhammad Yusuf berusaha meredam gejolak para perwira menengah yang usianya tergolong masih muda. Ia meminta mereka untuk tetap menjaga kedisiplinan militer TNI. Sejarah dan budaya TNI tidak mengenal istilah protes, pemberontak, atau membangkang perintah. Tegas pada Mayor Anu dan kawan-kawannya. Jenderal Muhammad Yusuf tidak mendukung gerakan para perwira menengah yang masih muda itu. Jenderal Muhammad Yusuf mau Benny Mardani bisa saja jadi sasaran penculikan seperti Letnan Jenderal Ahmad Yani dan kawan-kawan di tahun 1965. Tetapi Jenderal Muhammad Yusuf lebih memilih membiarkan Benny jadi Panglima ABRI penggantinya. Maka demikianlah Benny akhirnya jadi Panglima pengganti Jenderal Muhammad Yusuf. Mayor Ani dan konco-konconya harus menerima kenyataan Mardani tak cuma jadi Panglima ABRI, bahkan diserahi wewenang yang sebelumnya dipegang Laksamana Soedomo, yaitu jabatan Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Jabatan itu tak diberikan Soeharto kepada Jenderal Muhammad Yusuf. Mayor Anu dan kawan-kawan tentu harus menderita dalam menjadi saksi kekuasaan Benny di ABRI 1983 hingga 1988. Mereka juga mesti menahan perasaan ketika melihat foto Benny sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan dari 1988 hingga 1993. Setelah Jenderal Muhammad Yusuf tak jadi Panglima lagi, menurut Atmaji, hubungannya dengan Benny tak bisa dibilang buruk. Jenderal Muhammad Yusuf diberikan akses mudah untuk menghubungi Benny, bahkan tiap ada kritikan kepada Benny di masa tugasnya pada era Soeharto, dia berusaha memberi pengertiannya kepada terkesan membela Benny. Misalnya, ya betul, tetapi itu diperintahkan oleh Presiden. Begitulah Jenderal Muhammad Yusuf membela Benny di mana-mana. Jelas adanya jika Benny meski punya kekuatan di masa Orde Baru adalah orang-orang yang loyal kepada Presiden Soeharto. Benny lalu ikut perintah, termasuk dalam memata-matai dan menganalisa populer Jenderal Muhammad Yusuf di masa Orde Baru. Dalam pikiran dan tindakannya Benny Mardani, semua demi Pak Harto. Nah, itulah tadi guys. Mudah-mudahan kita bisa mengambil suatu pelajaran dari apa yang dilakukan Jenderal Muhammad Yusuf. Walau dia tahu, walau dia punya kuasa waktu itu, tetapi dia mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan memegang teguh jiwa korsa sebagai TNI. Dia lebih memilih untuk dikalahkan daripada harus melawan dan harus menjadi pemberontak. Al-Fatihah buat Jenderal Muhammad Yusuf. Mudah-mudahan beliau dapat tempat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik dan tentram. Dan mudah-mudahan kita semua para generasi muda bisa belajar dari beliau. Kami dari Detik 77 pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.